Dari kawasan Sudirman 12, Padang 92,4/4 ada di Padang Ensiklopedia Budaya Keindonesiaan. Selamat malam lagi, sahabat budaya di jam 8:10 waktu Indonesia Barat hari Kamis. Seperti biasa, Gus Pri menemani kamu dalam Minang Kreatif ya. Kita akan ngobrol-ngobrol kurang lebih 1 jam ke depan, sahabat budaya, sama teman-teman yang aktif dalam bidang kreatif atau bidang kesenian ataupun bidang-bidang lain yang kayaknya membutuhkan ide-ide nih dalam kegiatannya gitu ya. Buat kamu yang juga lagi dengar kita di malam hari ini bisa mendengarkan di frekuensi 92,4 MHz atau kamu streaming di aplikasi kita di RRI Play Go juga bisa, sahabat budaya. Terus kita juga lagi live streaming di YouTube seperti biasa di channel Perempat Ada di Padang. Silakan buat yang mau nonton kita lagi live streaming gitu kan ya, boleh ke channel kita, subscribe dulu dong. Terus ya sahabat budaya, di malam hari ini Gus Pri akan ngobrol-ngobrol sama seorang sebutannya pemusik, musisi, vokalis juga dia, terus juga mahasiswi ya. Terus dia apalagi nih kegiatannya, sahabat budaya? Kita sapa dulu deh. Di studio udah hadir sama Gus Pri, ada Anissa Bil. Mic-nya boleh dong dideketin. Oke, baik. Halo Nisa, aku manggilnya Nisa ya? Boleh Nisa Bil juga boleh. Nisa Bil. Yang nyamannya aja. Abil boleh Abil. Sabil aja deh. Sabil. Emang biasanya dipanggil Sabil? Ada juga beberapa yang manggil Sabil. Yang paling sering dipanggil siapa? Nisa. Oh, Nisa. Iya. Tapi karena di kampus udah banyak nama Nisa, jadi beberapa ada yang manggil Sabil juga. Oh gitu. Anissa Bil nama lengkapnya Nisa apa gimana? Enggak, Nisa itu tuh nama Instagram, terus udah biasa dipanggil itu juga kan. Oke, aku tebak nama lengkapnya Anissa Salsabila. Enggak. Oh enggak, Nama salah saya- lagi. nama- Pede banget lagi. Unik, Terus siapa? Unik, gak akan ada orang yang tahu. Siapa? Kasih tahu dong. Ini pertama kalinya dikasih tahu nggak? Tapi Tebak dosen. dulu deh. Disuruh nebak sahabat budaya. Ini Anisanya itu satu kata kan? Ya Anissa aja. Anissa aja. Enggak, maksudnya Anissa. Anissa. Bilkis. Enggak, yaudah. Hah? Nyerah. Baik banget, baru satu tebakan udah dikasih tahu aja. Tapi ya emang gak ada tebakan lain. Apa sih namanya? Namanya Anissa Ababil. Wow, Anissa Ababil. Ini terinspirasi dari burung ababil yang menyerang itu kali ya. Wow, berarti referensi nama Anissa diambil orang tuanya dari kisah Nabi. Nabi Ya dia lupa. Sama aku juga. Nabi Hud apa ya? Nabi Hud bukan sih? Nabi apa yang diserang sama Gajah ya? Iya. Pasukan gajah ya? Pokoknya gitu-gitu deh, sahabat budaya. Kamu cari tahu aja di Google, banyak gitu ya. Tapi kita nggak ngobrolin soal nama Nisa. Tapi kita akan ngobrolin soal kegiatan Nisa nih, sahabat budaya, dalam bidang musik. Sebelum ketemu musik, Nisa apa kegiatannya? Boleh dong dideketin lagi mic-nya, Nisa, agak jauh ya. dari SMA mungkin. Dari SMA, SMP apa? Siswi biasa aja? Iya, ada Siswi pada umumnya? ada ikut beberapa kegiatan sih. Misalnya udah ada hobi nyanyi dari kecil. Terus Dari kecil. ya Oke, udah. kita mulai dari pertama kalinya Nisa nyanyi. Dari SD. Waktu SD. itu ada ngaji kan di MDA. Terus nyanyi-nyanyi. Ngaji kan. di MDA, Jadi- ngaji dong, bukan nyanyi Iya, dong. maksudnya ya waktu itu ikut MDA kan ngaji. Oh, oke. Aku juga MDA dulu, sahabat budaya. MDA sampai kelas berapa? Kelas 3 nggak sih? Nisa sampai SMP masih, terus Oh, masih lanjut ya? ya tapi udah tamat kan, terus diangkat jadi guru ngaji lagi Nah, malah. diangkat jadi guru ngaji. Kok gitu? Kenapa diangkat jadi guru ngaji? Karena pintar ngajinya kali ya? Aduh, alhamdulillah, amin aja deh. Alhamdulillah. Tapi momennya Nisa ngaji di MDA itu gimana? Perlombaan atau apa? Pernah sih ikut lomba waktu SD. Itu dari MDA-nya? Iya, Bukan dari sekolah? bukan dari MDA-nya. Dari sekolah juga pernah, tapi Hafiz waktu itu. Hafiz? SMP, iya. Menghafal Al-Quran? Iya.
Wow, luar biasa loh itu sahabat Buddha ya. Menghafal Al-Quran, hafal 30 juz nggak? Enggak. Waktu itu berapa? Satu juz? Iya masih 1 juz. 1 juz kali ya. Anak SD lagi ya. Enggak, yang pas SMP Oh, yang ikut SMP. Hafiz. Kalau yang MTQ kan itu pas SD. MTQ SD. Iya. Lomba nyanyinya di MDA. Apa? Tadi lomba nyanyi kan bilangnya? Enggak. Kalau MTQ kan ngaji, bukan lomba nyanyi. Oh gitu. Iya siap. Berarti pertama kali nyanyi kapan dong kalau gitu? Itu Iya. pertama kali ngaji kan ya Iya. jatuhnya. Iya, oh iya waktu SD pernah ikut lomba nyanyi kan, terus Dari SD. Iya, ada. Oke, kemana lombanya? Tingkat sekolah, antar sekolah, Masih tingkat sekolah. antar sekolah gitu ya. Iya, antar sekolah. Momennya apa biasanya? 17-an enggak? Enggak, waktu itu ada acara kegiatan antar sekolah gitulah pokoknya. Waktu itu lombanya di Bukit Tinggi kan. Oh di Bukit berkelompok, Tinggi. ya. Per kelompok Iya. nyanyinya. Jadi apa nih? Nisa paduan suara waktu itu Bisa dibilang begitu sih. sama teman-teman SD yang lain. Iya. Oke. Ke Bukit Tinggi. Iya, waktu itu lombanya di Bukit Tinggi. Dari Nisa waktu itu sekolah SD ya? SD-nya di mana? SD-nya Nisa pindah-pindah tau. Wow. Iya, SD-nya dulu Hijriyah. ada Malala namanya, Malala. Malala. Iya. Malala itu daerah ini kan ya? Perban- Daerah di Sumber. Iya. Ya kalau mau ke Bukit Tinggi bisa lewat situ kan ya? Bisa, iya lewat situ. Alternatifnya Malala ya? Iya, Oh gitu. Nisa tuh yang daerah situ tuh di Malala tuh. iya. Yang jalannya berkelok-kelok gitu. Iya. Wow. Terus pas yang di SD ini pas pindah yang keberapa kali nih? Udah 4 kali pindah. 4 kali pindah. Awalnya dulu di Tiku namanya, kan tinggal di Tiku sekarang nih. Tiku, terus oh pindah gitu. ke Malak lagi, terus pindah ke Tiku lagi, terus pindah ke Malak lagi. Kenapa pindah-pindah? Ngikut orang tua? Kebetulan Nisa udah nggak ada orang tua kan. Oh waktu itu. Ya, Oke. Tapi Jadi- kenapa pindah? ngikut nenek waktu itu. Oke. Neneknya juga pindah-pindah. Akhirnya Nisa ikut. Iya, ngikut nenek kan. Dulu udah sampai SD masih ngikut nenek kan. Jadi Oh pindah-pindah. gitu. Ya ya. Gimana rasanya jadi murid SD yang pindah-pindah? Pasti temannya berubah-ubah gitu ya. Iya. Ganti-ganti temennya gitu kan. Beda-beda harus adaptasi lagi sama lingkungan gitu. Iya. Tapi orang-orang tahu kalau Nisa bisa nyanyi. Kalau di sana tahu sih, ya. Kenapa? Waktu itu Nisa yang menunjukkan diri, Nisa bisa nyanyi nih gitu. Atau orang-orang tahu karena apa misalnya Nisa suka nyanyi aja, Iya, suka nyanyi aja sih. suka nyanyi aja gitu ya. Nyanyi apa waktu itu? Anak SD nyanyi apa? Waktu itu nyanyi apa ya? Udah lama soalnya lupa. Nyanyi waktu itu kan yang lomba itu nyanyi Minang kalau nggak salah. Oh, yang lomba nyanyi Minang. Ya, nyanyi Sinona. Si Nona ya. Tapi diubah ke tema yang waktu lomba itu kata-katanya gitu. Tapi Hmm, referensinya dari lagu itu. Oke, si Nona itu si Nona minta dansa gitu-gitu ya? Bukan ya? Sinona. Oh, bukan. Gitu. Bukan itu. Oh, kayaknya Nona kita berbeda ya. Kalau yang si Nona minta dansa, itu bukan lagu Minang ya? Itu potong bebek angsa. Potong bebek angsa. Aduh malu. Kelihatan banget nggak ada pengetahuan musiknya ya, tapi nggak apa-apa. Si Nona gitu-gitu ya. Waktu itu menang nggak lombanya Nisa? Kalau menang kalau nggak salah juara pernah ya menang. Yang di Bukit Tinggi itu? Kalau yang udah di Bukit dia ada 2 tahap tuh. Yang pertama di antar sekolah dulu kan, terus jadi perwakilan antar sekolah itu, terus ke Bukit. Pas di Bukit nggak menang. Ya, tapi pengalamannya setidaknya dapat lah ya. Yang menang pas kapan SMP? SD juga? SMP nggak ada sih menang, soalnya ya nyanyi-nyanyi dekat sana aja sih, kayak ikut-ikut nyanyi-nyanyi gitu aja. Tapi juara lah gitu ya, juara di lingkungannya Nisa lah waktu itu ya. Itu nyanyinya nyanyi Minang juga? Campur sih, waktu itu pas SMA juga pernah nyanyi apa sih, nasyid gitu. Nyanyi Oh nasyid. ya, waktu itu temanya bulan puasa kan, Iya. itu baru. Nisa itu bisa nyanyi
dari siapa? Maksudnya siapa yang ngajarin Nisa nyanyi? Itu yang mau ditanyain tadi tuh. Kenapa nggak mungkin tiba-tiba langsung bisa dong? Nggak tahu soalnya, nggak tahu, nggak ada yang ngajarin juga, nyanyi-nyanyi aja. Terus Nyanyi-nyanyi ada aja. yang suka, terus bilang bagus suaranya, kayak gitu aja. Oh gitu. Tapi emang ngerti nada, maksudnya nada ini nih kayak gini gitu, nada itu kayak gitu. Oh, kalau yang udah belajar nada mungkin udah pas sekolah kayak belajar seni Hmm, budaya, mungkin dari situ aja. pas apa SMP kali ya? Iya. Itu mulai belajar nada-nada gitu ya. Tapi sebelumnya emang nyanyi aja dengan feeling kayaknya ini nada yang bener deh, cara nyanyi kayak gini nih gitu ya. Iya, dengar-dengar musik aja terus nyanyi-nyanyi. Dengar-dengar musik. Nisa SD tahun berapa sih Nisa? Nisa Nisa kan kelahiran tahun 2001, masuk SD aduh lupa juga. 2008. Mungkin 2007. 2007 kali ya. 2007 denger musik, anak SD dari mana denger musik? Ya kan bukan kelas 1 SD Oh juga. enggak ya. Beberapa tahun setelahnya gitu ya, Iya. 2010 lah ya. Udah mulai ada handphone kali gitu enggak? Atau di mana? Ya, mungkin dengar orang-orang nyanyi Hmm. bintang sudah nyanyi kayak Iya, gitu iya, iya. dari kecil. Iya iya iya, Ya, betul betul nyanyi betul. anak-anak lah. Nyanyi-nyanyi anak-anak lah ya, Iya. guru-guru juga biasanya nyanyi itu ya. Heeh. Iya iya. Dari pelajaran-pelajaran di sekolah kan juga banyak pelajaran nyanyi dulu ya, Nisa ya. Dari situ mulai nyanyi. Terus ada nggak sih yang secara khusus Nisa belajar em, tentang musik gitu, olah vokal misalnya atau pelajari tentang suatu alat musik, les piano apa kayak gitu? Les Nisa enggak. Les Nisa nggak. eh, Tapi belajar belajarnya lewat apa? otodidak aja sih. Otodidak ya. Karena waktu itu juga mungkin zamannya makin maju, mulai ada internet mungkin gitu ya, mulai bisa dicari di Google atau nonton video di YouTube. Iya. Iya iya iya. Jadi mulai belajarnya lewat situ. Nisa pertama kali belajar main alat musik deh. Kalau nyanyi kan tadi eh, Dari kecil. dari kecil gitu ya, seiring berjalannya waktu terus belajar juga. Mainan alat musik bisanya sejak kapan Nisa? Eh, mungkin bisa bilang bisa mungkin semenjak udah masuk kuliah di jurusan musik ini kayaknya. Wow, berarti baru juga dong. Iya, soalnya Nisa dari dulu cuma nyanyi aja gitu. Heeh. Belum Kalau- pernah main alat musik. Iya, kalau gitar mungkin main sekedarnya aja. Permainan standar yang penting Heeh. ada kuncinya lah ya gitu ya, Iya. ngikutin kunci gitu. Mending saya nggak bisa. Tapi gitar bisa, yang benar-benar belajar main alat musik selain gitar yang eh Nisa pelajari emang di bangku kuliah berarti gitu. Iya. Apa nih? Main alat musik di bangku kuliah yang pertama kali dipelajarin apa? Kalau pertama kali kuliah mungkin ada mata kuliah piano. Hmm. Tapi sebelum itu kita juga diajarin dasarnya, teorinya gitu. Belajar teori-teorinya dulu Untuk- gitu ya. Ya, untuk bekal untuk mempraktekkan alat instrumennya. Gitu. Oke. Tapi sebelum Nisa memutuskan untuk kuliah di jurusan musik gitu, pernah ini gak sih pernah meyakinkan diri, ini aku mau menekuni musik nih? Atau dulu pernah ada masanya Nisa mau kuliahnya mungkin gak di jurusan musik tapi di jurusan yang lain gitu? Iya, Nisa dulu jujur Mm-mm. nggak ada kepikiran sama sekali ngambil musik karena Mm. nyanyi ya Nah ini seru nih. sekedar nyanyi aja gitu. Maksudnya ya nyanyi ya karena hobi aja. Hobi aja gitu ya, Nggak ada ikut lomba ya ikut lomba gitu Iya, ya. karena iya ikut deh gitu kan ini Hmm, gitu. hmm. Kayak gitu aja. Kalau misalnya udah menekuni dari kecil tuh ya musik nggak sekedar hobi aja gitu. Oke. Malahan jurusan Nisa IPA dulu loh. IPA lagi tuh kan ya sahabat budaya, bukan yang jurusan yang dekat dengan musik tapi bisa main musik lah gitu ya Nisa ya. Ya, Nah momennya apa? Kalau kan anak IPA biasanya ngambilnya kayak kesehatan. sains gitulah ya. Iya, pernah ngambil itu kan. Hmm. Pas SN terus SB ya belum rezeki kan. Hmm. Terus ngambil mandiri di pusing nih apa ya gitu kan. Terus ada kakak saranin kan Hmm. katanya kan hobi musik katanya. Hmm. Cobalah masuk musik, tekuni satu alat musik kan keren bagus itu katanya. Nah, terus Hmm. cari referensi kan Hmm. di Instagram. Iya. Ih, tertarik aja gitu.
terus iseng-iseng aja daftar kan. Hmm. Taunya dulu pendidikan musik tuh, belum tahu kan Iya. jurusan Nisa sendera tasik nih, belum tahu dulu ada jurusan sendera tasik karena taunya ya pendidikan musik, ngambil pendidikan musik kan. Pendidikan musik ya. Terus lulus alhamdulillah kan. Terus tes keterampilan udah Tes keterampilannya main alat musik? Enggak, nyanyi? Ya menyanyi, terus ada 3 tuh tesnya. Terus apa keahlian kita di bidang musik, yang bisa nyanyi. Terus ada solfege namanya. Apa tuh solfege apa? Solfege itu kayak apa ya, di tes misalnya dibunyiin satu ini, nanti kita niruin apa kalau di belajar musik Nisa, kalau solfege itu misalnya dibunyikan itu tuh kita tahu itu apa gitu. Kita oh gitu, ini alat musik apa nih enggak, gitu? misalnya kayak nada, nada. Satu nada kita tahu itu ritmenya apa, wow. apa kayak gitu. Itu gunanya belajar solfege. Nisa pas dites tahu berhasil berarti? Mungkin kalau dulu kan belum belajar itu kan, jadi kayak misalnya tam kita disuruh niruin itu gitu. Oh, kalo disuruh itu niru, ya, nggak disuruh nebak ya? Disuruh niru gitu ya? Niruin, bisa nggak kita gitu. Oh gitu, itu apa kali ya untuk mengetahui kalau kita ada sense musiknya apa enggak gitu kali ya? Mungkin ya. Kalau saya sudah pasti tidak lulus ya kalau yang gitu-gitu ya. Tapi susah nggak sih Nisa masuk jurusan musik? Kalau masuknya enggak sih. Emang harus ini aja kali ya, punya bakat di bidang musik aja gitu kali. Itu minimal udah modal lah gitu ya. Berarti kalau orang yang emang nggak bisa main alat musik tapi dia pengen masuk jurusan musik, apa susah kali ya? Bisa sih, itu sebenarnya tergantung orang yang mau berusaha. Kalau misalnya dia emang minat di situ, misalnya dia pengen berusaha, insya Allah bisa. Insya Allah bisa gitu ya. Buktinya Nisa waktu itu udah tes yang ketiga berarti. Ya, dia di tes keterampilan namanya, terus ada 3 tes ya. Enggak, maksudnya dari SNMPTN gitu kan, itu kan yang dari sekolah ya. SBMPTN kita ikut tes gitu kan. Terus masih enggak juga nih, ini mandiri gitu kan. Baru deh. Bener-bener diuji pas itu. Mandiri ada tes tertulisnya juga enggak? Waktu itu Nisa tesnya berdasarkan nilai rapor. Nilai rapor ya. Iya. Akhirnya tes mandiri. Tes mandiri itu kita enggak tes ujian berarti? Enggak, tapi karena Nisa praktek ya, jadi ya itu namanya tes keterampilan. Di tes gitu. juga keterampilan, dia ada seleksi nilai rapor, terus nanti kalau misalnya udah lulus ada tes keterampilannya juga. Iya, siap. Kalau di jurusan yang lain mungkin beda lagi gitu ya, sama juga? Di jurusan lain mungkin mungkin berdasarkan, kalau mandiri kan UNP dulu tes berdasarkan nilai rapor. Rapor ya? Sampai sekarang masih atau ada ujiannya juga? Kalau sekarang belum tahu sih, soalnya kan setiap tahun beda sistemnya gitu. Beda sistem ya? Iya deh. Tapi Nisa di jurusan musik akhirnya saran dari kakak ini ngerti banget tentang Nisa kayaknya ya? Iya paham kan, karena soalnya di rumah itu Nisa nyanyi mulu. Emang nyanyi kerjanya terus sampai mereka tuh bosan dengerin Nisa tuh nyanyi terus. Di rumah sama kakak sepupunya berarti tinggal satu rumah juga? Iya. Oke, nyanyi apa di rumah Nisa? Emang nggak ada kegiatan lain selain nyanyi gitu? Mungkin waktu itu kan tau lah, kalau udah tamat itu kan nggak tahu mau ngapain gitu kan, soalnya udah lama liburnya kan. Nunggu nunggu hasil SN, nunggu hasil SB. Iya. Terus mandiri lagi gitu. Jadi rentang waktu itu nggak tahu mau ngapain, jadi akhirnya waktunya dihabisin dengan ya melakukan hobi ya, nyanyi gitu ya. Iseng-iseng. Nisa kalau di rumah nyanyi apa? Ya kadang nyanyi pop, kadang nyanyi apa yang Nisa suka aja gitu. Wow, kalau bisa dibilang satu genre musik favorit Nisa apa nih? Mungkin lebih ke pop mungkin. Pop ya? Pop modern. Iya. Siapa penyanyi yang lagi diikutin nih sekarang? Penyanyi pop. Karya-karyanya. Nisa yang misalnya yang satu enggak sih, Nisa suka misalnya musik itu nyatu ke hati Nisa, misalnya ngena ke hati Nisa suka itu, Nisa suka gitu. Dari apanya? Dari musiknya, dari liriknya? Dari musiknya juga. Liriknya gitu ya. Iya.
Berarti banyak yang lagi Nisa dengerin sekarang. Iya. Luar negeri, dalam negeri, Luar negeri ada juga. siapa satunya deh? Kalau luar negeri Hmm. mungkin kayak Ariana Grande. Ariana terus, Grande, wah. Pop Meghan- banget ya. Meghan Trainor. Iya ya, kalau dalam negeri siapa tuh? Kalau dalam negeri kayak Tulus. Tulus ya. Ya, Tulus. Betul. Apalagi sekarang banyak cover-coveran misalnya lebih sering dengar. Iya sih, bagus-bagus juga ya. Scene musik indie gitu Nisa ngikutin nggak? Ngikutin banget. Iya ya, kayaknya juga selera banyak orang ya. Indie jadi ke mainstream sekarang ya, gimana sih? Jadi deh, Anak sahabat, senja banget ya. anak senja banget. Nisa juga anak senja banget nih. Banyak sih yang bilang. Banyak sih yang bilang ya. Siap kalau gitu sahabat budaya, nanti kita obrolin juga nih musik senjanya Nisa. Kayak gimana juga. Terus lagi suka main musik apa nih Nisa sekarang. Tapi kita break dulu. Sahabat budaya masih di Minang Kreatif juga, masih ngobrol-ngobrol juga sama Nisa nantinya. Kamu tetap aja sama kita dulu di Perempatan dari Padang, Ensiklopedia Budaya Keindonesiaan. Permisi. Ada yang bagus nih di Perempat. Merapat yuk.
92,4 perempatan ini pada Ensiklopedia Budaya Keindonesiaan. Kita masih ngobrol di Minang Kreatif malam hari ini, sahabat budaya. Masih sama Gus Pri dan masih ada Nisa. Anisabil. Nisa kalau orang yang baru kenal biasanya manggil Nisa ya? Iya. Iya. Masa lalu gitu? Kadang ada yang manggil Sabil, Nisa. Sabil gitu ya. Tapi Nisa pengennya dipanggil siapa sih sebenarnya? Ada gitu ya? Bebas lah ya? Iya bebas lah ya, tergantung orang yang mau manggil Nisa apa. Kalau yang udah akrab banget biasanya manggil apa? Nisa sih, karena emang dari kecil udah kenalnya Nisa kan. Nggak Ica? Enggak. Nggak pernah dipanggil Ica? Biasanya orang-orang nama Anissa selalu dipanggil Ica nggak sih? Enggak. Oh, enggak ya? Pada pikiran aku aja. Ada yang manggil Ababil nggak? Ada sih kalau SMA. SMA? Kadang disingkat Sabil gitu. Iya. Siap. Tapi di SMA Nisa kegiatan musiknya ngapain? Kalau SMP kan ada lomba-lomba ya? Iya, di SMA nggak ada sih. Kenapa nggak ada? Kan itu bagian dari hobi gitu ya? Iya, fokus sama apa aja sih. Waktu itu apalagi kelas 3 kan, udah mau 1-2? 1-2, nggak ada sih, nggak ada. Ya seperti Nisa bilang, nyanyi ya hobi-hobi aja gitu. Jadi apa kegiatan Nisa selain belajar? Kalau di Nisa SMA? di SMA, Itu ngekos nggak? karena kelas 1 sama kelas 2 enggak, karena rumah dari sekolah kan lumayan jauh, setengah jaman kan. Sekolahnya Jadi, di mana? Nisa dulu sekolah di SMA Negeri 2 Lubuk Basung. Oh, Lubuk Basung. Rumah di Malala? Enggak, rumah di Tiku, malah jauh. Oh, jauh ya? Iya kan Nisa udah pindah lagi Oh, ceritanya. waktu itu udah di Tiku ya? Iya udah. Oke, dari Tiku ke Lubuk Basung. Kalau di Tiku nggak ada SMA? Ada. Tapi kenapa nggak di situ? Pengen nyoba yang Jauh. baru, ya jauh aja. Pengen Oke. di sana juga. Di sana juga. Kayaknya lebih seru gitu ya? Iya. Apaan tuh? Kok kayak gitu? Kabarnya kali ya Nisa ya? Oke deh. Nah itu dia. Terus pindah sekolah di, agak berisik ya sahabat budaya. Sekolah di SMA 2 Lubuk Basung. Waktu itu sulit nggak masuk ke SMA 2 Lubuk Basung? Di sana juga termasuk sekolah unggul ya. Hmm. Jadi lumayan persaingannya sih. Lumayan ya, tapi Ya, Nisa berhasil. Apalagi Nisa yang luar daerah sana kan. Nisa Iya, soalnya iya. dari Malang pindah ke situ kan. Ya, itu udah dalam sistem rayon-rayon gitu nggak sih Nisa? Luar Iya kan? rayon. Iya ya. Berarti emang harus yang berprestasi ya kalau mau masuk sekolah di luar rayon kali gitu ya? Iya, soalnya ada tes akademiknya juga. Wow. Siap. Berarti Nisa termasuk prestasi akademiknya yang bagus. Alhamdulillah, amin aja, amin. Dari kapan? Dari SD udah juara? Alhamdulillah. Wow, ya juara 1 terus nggak? Kalau SD Nisa juara 2, juara 3, tapi malahan udah SMP juara 1. Oh, SMP justru juara 1 ya? Wow, berarti meningkat ininya. Alhamdulillah. IQ-nya meningkat. Sahabat budaya, kamu juga harus tahu kalau Gus Pri dulu juga suka juara. Percaya nggak? Percaya. Oh, percaya. Tapi kayaknya semakin nggak tahu ya, semakin tinggi pendidikan kayaknya semakin ngerasa turun ininya, tingkat kecerdasan. Kalau Nisa merasa kayak gitu nggak sih? Iya, malah Nisa kalau SMA nggak ada sih dapat juara, dapat 5 besar. Iya kan? Terus di SMA Nisa ikut organisasi apa gitu? Nggak ada sih, karena Nisa bilang sempat nyesel sih nggak ikut organisasi karena rumahnya jauh kan. Oke, karena rumahnya jauh. Nggak ada ikut organisasi apa-apa. Iya, nggak ada sih waktu itu. Oh gitu. Jadi apa nih, kegiatan Nisa cuma belajar gitu ya? Iya, waktu itu iya. Oke, terus kalau udah belajar
pulang ke rumah nyanyi lagi. Hah? Pulang ke rumah nyanyi. Iya. Everyday nyanyi sih. Setiap hari Every nyanyi time gitu ya? Iya, kalau pengen. Oh gitu. Kalau Nisa selama kegiatannya di SMA nggak ada nyanyi, nggak ada ikut organisasi apa-apa gitu ya, sahabat budaya. Kan untuk Terus perjalanan musiknya Nisa berhenti dong ketika di SMA. Gimana tuh? Aduh, gimana ya? Dibilang perjalanan musik berhenti juga enggak sih. Enggak ya? Heeh. Terus pas SMA kegiatan yang ada hubungannya Nisa sama musik apa? Ya kayak Anissa bilang tadi, kayak ikut lomba lomba di sekolah itu aja sih waktu itu, lomba di sekolah. Lomba di sekolah, juara juga. Ya kayak Nisa bilang tadi, juara sih ya di sekolah. Nyanyi apa di SMA Nisa? Waktu itu karena lombanya bulan puasa ya, jadi Nasyid ya? nasyid. Juara juga Nisanya. Heeh. Oke. Nisa nekunin musik itu mungkin udah yang nekunin banget gitu mungkin udah sejak masuk kuliah ini gitu. Masuk Kalau kuliah ya? yang SD, SMP, SMA itu lebih ke hobi aja sih, hobi gitu. Nah dulu tuh kepikirannya apa? Kalau waktu kelas 1 kan belum ada penjurusan ya, masih umum lah gitu ya. Baru ada jurusan kelas 2. Iya itu udah mikir-mikir ya. Kalau pas SMA Nisa udah dari kelas 1 milih kelas 1? jurusan. Iya. Wow, kok gitu? Aku ke SMA enggak ya? Iya kan setiap tahun itu tahun ke tahun itu Beda-beda ya? Iya, beda-beda. Nisa SMA tahun 2000? 2013. Oh iya sih. Enggak, Enggak juga. 2013 SMP. 2016. 2016. Kan Oh tamatnya iya. 2019. Oh gitu ya, ya betul. Jadi kalau di zaman aku dulu tuh ya, sahabat budaya kelas 10-nya masih aku SMA-nya tahun 2010 kan. Iya. Tahun 2010 kelas 1 masih ini dulu Nisa. Masih nggak ada. Jadi kelasnya itu kelas 10 1, 10 2. Iya. Tapi kalau Nisa udah ada kelas 10 10 IPA 1 gitu-gitu ya. Wah, gimana rasanya kalau kelas 1 udah ada jurusannya gitu. Jadi emang teman satu jurusan aja gitu ya. Iya. Iya, pas Nisa itu udah dari kelas 1 kan. Jadi kadang ada beberapa siswa yang kayak kok karena dia belum mengenal karena baru pindah kadang asal-asal ngambil IPA, IPS, PS gitu kan. Kalau dulu kan anak IPA terkenal pintar, rajin. Iya, stigmanya gitu kan. Nah, Nisa kenapa juga milih itu? Karena mungkin secara akademik emang Nisa bisa gitu ya. Iya, bisa dibilang insyaallah. Insya Allah bisa. Jadi itu juga alasannya. Atau emang ada cita-cita yang berkaitan kayaknya harus ambil jurusan sains nih? Iya, dulu pernah kan ayah nyuruh ambil, ya pengen kedokteran. Kalau dulu kan sama sih. Iya. Aku juga dulu pada IPA umumnya, sahabat budi. pada umumnya emang kayak gitu sih. Iya Dari kan kecil ya. semakin dewasa kita kayak cita-cita itu berubah gitu. Iya Maksudnya ya. dari jadi dokter terus Betul. ini gitu. Semakin Belum menemukan jati dirinya mungkin ya. Iya. Berubahnya karena akhirnya menemukan sesuatu yang kayaknya kita minat dan menyukai bidang itu ya, atau berubahnya karena mungkin jadi lebih realistis aja. Kayaknya nggak mungkin deh kalau jurusan ini, jadi yang mungkin kita ambil yang lebih realistis aja akhirnya gitu ya Nisa. Iya, mungkin itu salah satu faktor juga ya. Mengukur mengukur kemampuan juga. Gitu ya. Ya sama, aku juga dulu tuh ambil SNMPTN-nya ada kedokterannya juga. Gimana gitu ya. Kalau Nisa dulu ngambil kesehatan masyarakat. Oke. Kayaknya lebih lebih besar kemungkinannya itu ya daripada ngambil, aku tuh ngambil kedokteran nggak ada hujan, nggak ada angin, nggak ada apa-apa. Nyoba aja gitu kan ya. Tapi yang diterima akhirnya nggak pilihan pertama, kedokteran kayaknya ke pilihan pertama ya waktu itu ya. Pilihan kedua apa ketiga deh akhirnya waktu itu jadi sarjana di jurusan yang itu. Sahabat
Tapi nggak apapun itu ya jurusannya kita bisa belajar lah dari Iya. sana ya Nisa ya. Akhirnya Nisa pun kuliah di musik. Mm-mm. Musik ada sains-sainsnya juga nggak sih Nisa? Sains mungkin enggak, tapi ada satu mata kuliah yang ada namanya akustika. Itu tuh belajar tentang bunyi, Gelombang gelombang. suara Itu gitu lebih ya? ke fisika, ngarah Iya, ke iya. fisika gitu. Oke. Jadi ada ininya juga lah ya, ada korelasinya juga Nisa anak IPA. Kaget nggak teman-teman? Dulu aku anak IPA ternyata sekarang kuliahnya di Wih, musik. kaget banget mereka sumpah. Apalagi Nisa juga dulu kan termasuk 5 besar ya. Terus kok ngapain sih kuliah di Yang kaget teman-teman SMA. teman-teman juga, terus adik-adik juga gitu. Bahkan abang kakak Nisa sendiri juga kok ngambil itu gitu kan, juga Yang kaget kakak sepupu mereka. enggak, bukan yang kakak sepupu, Enggak, beda kakak, lagi. iya. Nisa berapa bersaudara sih? Nisa 5 bersaudara. Oh banyak ya. Iya, Anak bungsu. enggak, anak nomor 4, ada adik di bawah Nisa. Satu ya. Iya. Oke, jadi punya kakak-kakak di atasnya yang juga kaget waktu itu Nisa akhirnya. Iya, terus Nisa bilang itu pilihan Nisa, kata Nisa kan. Insya Allah Nisa akan nekuni itu, dukung aja. Ya udah, mereka dukung. Dukung ya, Nah. akhirnya mendapatkan lingkungan yang sportif lah Nisa. Terus gimana kuliah di musik seperti ekspektasi Nisa nggak? Agak kaget sih, agak kaget. Kagetnya kenapa? Kagetnya kenapa? Iya, iya karena mungkin dibilang orang karena kuliah musik itu nyanyi-nyanyi aja ya. Padahal enggak kan. Pas Nisa awal masuk musik nih, jujur Nisa kayak apalagi dibilangin orang kok ngambil musik sih gitu, kok ngambil Iya. musik gitu kan. Tapi setelah Nisa masuk kuliah, Hmm? rada-rada ada kayak agak penyesalan gitu sedikit. Tapi udah belajar teorinya, udah wah susah juga ya gitu. Jadi kayak kepicu gitu semangat. Wah, jadi nggak segampang yang orang kira gitu. Jadi Oke, jadi jadi nggak udah Mm-mm. jadi Nisa, wih ini menarik nih. menarik gitu ya. Jadi ada lebih Tantangan. tantangannya di situ ya. Seperti yang baru-baru ini juga Nisa katanya habis ini ya menyelesaikan sebuah rangkaian panjang dari proses perkuliahannya juga ya Nisa. Boleh dong ceritain, katanya tadi ada sampai nyusun berapa koreografi? Oh Ya? enggak gitu. Kalau di jurusan Nisa kan itu tuh di sana tuh sistemnya saling membantu gitu kan. Kolaborasi ya? Jadi kemarin itu abis ada acara namanya Mm-mm. jadi acaranya anak tari, koreografer, koreo gitu kan, mata kuliah koreonya. Terus dia ada membuat sebuah karya gitu kan. Oke. Jadi karyanya itu terus ada butuh musik Butuh gitu. musik, Jadi ya. di sanalah kerja sama kita gitu. Dari sana kerjasamanya. Ya kerja sama antara pemusik sama penari. Mm-mm. Jadi ini jatuhnya tugas ya? Kalau bagi si koreonya itu tuh sama kayak ujian, iya. semester. Iya, ujian Wow. akhir semesternya gitu. Jadi ditugaskan membuat Sebuah karya, karya. ya, karya tari. karya tari dan Itu hasil dari ya pemikiran dia sendiri gitu. pikiran dia sendiri gitu ya. Hasil Dan kreativitasnya musiknya itu durasinya berapa waktu itu Nisa? Kalau yang Nisa ada sekitar 20 menitan lah. 20 menit ya. Itu bikin musiknya maksudnya nada-nadanya gitu kali ya. Iya, dia ada komposernya gitu. Nanti sang komposer itu yang dia lihat tarinya, tergantung situasi tarinya seperti apa. Nanti ada dibikin juga kan. Ada beberapa alat musik tuh kayak piano, kayak bisa keyboard sih bisa dibilang kayak gitu. Terus Nisa kan lagi megang cello nih, kayak cello, Iya. terus ada violinnya, terus ada nadanya lah. Kalau nggak ada nadanya gimana mau mainnya Iya sih, kan? ada Iya. nadanya gitu ya. Iya betul. Nah itu setiap nadanya diubah pergerakan atau apa? Iya, tergantung situasi gerakannya sih, tergantung misalnya dia itu tuh sebuah cerita gitu kayak Oh, ada cerita. ceritanya. Iya, misalnya Oke. kalau ini nih kayak ini burungnya. Kalau Nisa kan kemarin ngangkat apa tuh kisah burung suatu burung di Sulawesi gitu. Nama karyanya Macrocephalon nama karyanya. Oh, itu nama burungnya? Enggak juga. Nama burungnya burung apa ya, burung di Sulawesi itulah, pokoknya kisah gitulah nama. Kalau yang tadi diartikan apa? Itu bahasa karya Sulawesi. itu tuh kayak bahasa
IPA-nya gitu sih, Oh, bahasa saya kalau iya sainsnya. bahasa Oke, sainsnya gitu. siap, siap, siap. Emang dulu anak sains, jadi judulnya juga ada sains-sainsnya gitu. Kan nggak Iya. harus ya kayak gitu seharusnya ya. Enggak. Itu di sana tuh Nisa posisinya sebagai membantu tim, iya, satu tim Iya, gitu iya. aja. Tapi Nisa berinisiatif memberi judul karyanya itu ya. Unik sih itu ya Nisa ya. Itu kalau judul itu bukan Nisa sih yang bikin. Oh, Itu bukan tuh Nisa juga? si koreografer yang punya karya lah gitu. Oh, anak IPA Nisa juga dia dulu? enggak. Nisa cuma ngebantu aja gitu. Oh, Kalau gitu. pokoknya Nisa dapat teman baru lah semuanya yang Hmm. dari sekolah Nisa nggak ada yang ngambil itu sih di Jadi jurusan teman-temannya Nisa. semuanya baru nih gitu ya. Ya betul-betul. Kenal orang-orang baru mungkin jadi seru juga mungkin belajarnya. Yang mungkin mereka sebelumnya udah Banyak dapat ilmu juga. musiknya lebih lebih dipelajarin mungkin dibanding Nisa yang kalau dibilang hobi lah gitu ya bermusiknya. Terus udah semester berapa sekarang Nisa? 6, 4, 4 ya. Mau naik semester 5. Oke, pas wisuda nanti terus setelah selesai emang mau difokusin di musik apa gimana sih Nisa? Nisa, aduh, Nisa, mungkin Nisa kayaknya kerja dulu gitu. Nah, Nisa orangnya tuh tipe orangnya yang ngalir aja sih, Ngalir ya? nikmati proses gitu orangnya. Oke, ada kepikiran untuk bikin lagu nggak sih sebagai bentuk umum dari karya musik gitu kan? Kepikiran mungkin ada ya, adalah. Soalnya Nisa juga vokalis kan ya? Vokalis Iya. apa nih Nisa? Ada band? Maksudnya Enggak punya sih, band? Enggak, ya Nisa enggak sih, enggak ada band. Tapi apa bisa Kan, nyanyi aja? Iya, nyanyi. Vokalis itu maksudnya orang yang bisa nyanyi gitu kali ya? Iya, Iya kan gitu kan? iya. Nggak harus punya band, nggak harus punya Iya. apa gitu ya? Dulu sih ada ngisi-ngisi acara akustik gitu dulu. Sama teman-teman. Iya, sama teman-teman. Tapi sekarang udah nggak Sekarang Lagi udah vakum? enggak sih, ya. karena COVID ya? Iya, mungkin itu ada mungkin karena Covid terus Pada lagi sibuk fokus juga? sama sama Oke. kegiatan yang lain juga. Siap. Tapi Nisa selain vokalis juga apa tadi? Cellist. Selis itu tuh nama orang yang main alat itu, misalnya kayak dia main violin, violis gitu. Kalau Nggak gitar violinis, enggak. enggak, kalau gitar gitaris, Iya. kalau vokal vokalis. Nah, nama orang yang Drummer, kenapa nggak drumis? Aneh aja ya. Drummer ya. Iya. Jadi Nisa nih main alatnya namanya cello. ya cello ya. Cello ya. Heeh. Dan itu terbilang cukup unik menurut aku ya, sahabat budaya. Jarang kayaknya aku ngelihat ada orang yang milih alat musiknya Cello ya. cello. Nisa kenapa memilih alat musik cello? Mungkin salah satu faktornya ya seperti dibilang tadi, jarang gitu kan, unik. Ya. Terus karena Nisa dulu emang tertarik di gesek ya, gesek. Terus karena kan itu tuh butuh penjarian yang kuat juga tuh, soalnya Oke. senarnya kan gede-gede gitu kan. Jadi karena jari Nisa juga mungkin mendukung ya. Mendukung ya. Terus tekad aja sih pengen ngambil itu, Oke. tertarik aja. Siap. Tapi nanti ditunggu deh, mungkin Nisa jadi unik juga, ada karyanya sambil main cello gitu, nyanyi kan ya? Iya. Bisa jadi. Alat musik yang umum nggak sih untuk mengiringi lagu kalau cello apa sih namanya? Cello Ya? cello. Bisa nggak kayak gitar kan gitu biasa ya kita ngeliat orang nyanyi sambil gitaran. Iya. Kalau cello gimana? Kalau cello tuh itu satu sejenis musik klasik ya. Biasanya itu musik-musik di orkes gitu kan, di Orkes ya? orkestra. Tapi mungkin ada juga orang-orang yang ngiringin misalnya kayak acara lagu-lagu pop. Sekarang udah ada juga yang bikin-bikin cover-cover Iya, lagu betul. pop gitu kan. Sekarang orang semakin kesini makin kreatif gitu. Iya. Ya, semakin banyak ide gitu. Betul, mulai diminati lah ya. Siapa tahu nanti Nisa juga jadi salah satu yang membuat cello jadi punya pasarnya sendiri gitu Iya, ya. punya ciri khasnya sendiri. Betul, itu dia. Tapi ceritanya sahabat budaya sama Nisa seru banget. Yang bisa kita tangkap adalah
apapun itu kemungkinannya selalu ada ya Nisa Iya, ya, nggak tertutup selagi kemungkinan. mau berusaha dan berproses. Betul, itu dia. Kalaupun kamu sebelumnya bidangnya agak jauh, jangan takut juga untuk menyeberang gitu kemana ya Nisa ya. Buktinya Nisa dari anak IPA jurusannya kuliahnya di musik. Ada yang salah dengan hal itu ya Nisa ya. Iya enggak? Siapa tahu kamu juga, apapun bidang kamu sahabat budaya, misalnya jurusannya di perkuliahan em, apa gitu, terus nanti profesinya nggak ada hubungannya sama perkuliahan kamu juga, sebenarnya nggak apa-apa juga ya Nisa ya. Penting Bahkan kan- ada juga yang misalnya jurusannya di misalnya anak biologi kan ada organisasi UKKES tuh, unit Iya. kegiatan kesenian tuh bahkan sebenarnya seni itu semua orang bisa karena Bisa ya. semuanya itu ada seni gitu. Betul, betul, Makan betul. pun seni, mandi pun pokoknya semuanya itu emang ada seni. Ada gitu. seninya gitu ya. Setiap Sebenarnya orang seni juga udah mungkin. mengalir di darah kita. Iya. Setiap orang mungkin punya eh, apa jiwa seninya masing-masing. Ya. Cuman ya ada yang Tergantung kadang-kadang menyalurkannya. betul, ada yang kadang-kadang bisa Bakat. dimengerti, ada yang kadang-kadang yang abstrak nih orang nih gitu ya. Kadang-kadang kita nggak ngerti gitu ya nih saya maksudnya. Tapi ya gitu deh sahabat budaya. Terima kasih buat Nisa yang udah sharing tentang perjalanannya dari orang yang dulunya hobi musik ya sampai jurusan di sekolahnya IPA gitu, terus akhirnya menekuni bidang musik di perkuliahannya sekarang. Mudah-mudahan jadi inspirasi juga deh buat sahabat budaya yang lagi denger malam hari ini ya Nisa ya. Iya. Tunggu apapun itu nanti mungkin ada Ya. eksperimen kimia, fisika, biologinya Nisa, terus ada seni-seninya kita nggak tahu ya nanti ya sahabat budaya, ditunggu aja deh sahabat budaya. Tapi yang mau ngelihat kegiatannya Nisa main musik juga di Instagram katanya ada ya, Iya, Nisa ada posting beberapa kegiatan. cover gitu nyanyi-nyanyi. Iya, Nisa juga ada ikut kegiatan sih, tapi yang di feed IG mungkin kayak ngeposting yang pribadi aja gitu. Oke, siap. Di Instagramnya di mana? Boleh dong dikasih tahu Nisa. Iya, Instagramnya Anisabil, jangan lupa follow. Itu dia sahabat budaya. Fotonya bagus-bagus, estetik. Nah, Aduh. tuh. Estetik ya. Nanti Orang kamu- pada sibuk estetik semua sekarang. Iya kan ya. Tapi Nisa apa sih nih estetik udah estetik Iya, dari ngalir aja sananya. sih. Iya tuh kan bener lagi kan ya. Sahabat budaya silakan kalau mau yang belajar gimana caranya, silakan tanya-tanya DM aja Nisanya ya. Jangan DM yang aneh-aneh, nanti ada yang marah sama kamu sahabat budaya. Aduh. Itu dia dulu obrolan kita di malam hari ini. Terima kasih banyak Nisa. Iya, sama-sama Bang. Sahabat budaya, itu juga Midang Kreatif malam hari ini. Sampai ketemu lagi di Midang Kreatif lainnya. Minggu depan mungkin kita akan ngobrol dengan narasumber yang berbeda lagi. Tentang kegiatannya dia yang juga berbeda. Tetap sama kita dulu di Perempatan dari Padang, Ensiklopedia Budaya ke Indonesia. Permisi, permisi. Ada yang bagus nih di Perempat. Merapat yuk.